Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Negara Broken Home. Kisah ironi demokrasi dan harapan di Indonesia. Indonesia adalah sebuah keluarga yang hidup di kompleks mewah bernama Nusantara. Dalam keluarga ini, suami adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), istri adalah rakyat, dan mereka menikah pada 17 Agustus 1945. Pasangan ini dikaruniai 5 anak, Eka, Dwi, Tri, Catur, dan Panca, yang melambangkan Pancasila, fondasi kehidupan berbangsa. Seperti keluarga lainnya, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, alih-alih menjadi keluarga harmonis, rumah tangga ini justru penuh drama dan konflik, mencerminkan realitas negara kita saat ini. Sebagai kepala keluarga, suami bertugas memberikan arah dan menetapkan visi untuk kesejahteraan keluarga. Dalam konteks negara, MPR memainkan peran ini dengan menetapkan dasar negara, mengatur konstitusi, dan merancang kebijakan besar. Namun, konflik sering muncul ketika MPR lalai, tidak bijak dalam mengemban tanggung jawab, atau terjebak dalam kepentingan pribadi maupun golongan. MPR yang seharusnya memimpin malah sering mengabaikan tanggung jawab. Konflik memuncak ketika MPR menceraikan rakyat pada 2001 melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini, MPR melepaskan peran sebagai pemegang kedaulatan rakyat, menyerahkan kepada Undang-Undang Dasar benda mati yang tak bisa berbicara. Kehilangan pemimpin yang dapat dipercaya, rakyat menyerahkan nasibnya kepada ART alias pemerintah. Namun, pemerintah yang dibentuk dari agen partai politik justru lebih sering memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam skenario ini, presiden muncul sebagai kepala ART sekaligus kepala keluarga, tetapi tugasnya tak jauh beda, menjaga sistem tetap berjalan sambil memetik keuntungan. Sejarah mencatat berbagai contoh bagaimana Presiden Indonesia terlibat dalam skandal yang menggerus kepercayaan rakyat, seperti dinasti kekuasaan oleh Joko Widodo. Tidak berhenti di situ, catatan kelam tentang korupsi terus menghantui kepemimpinan nasional. Dari kasus-kasus penyelewengan dana negara hingga pengelolaan proyek besar yang syarat kepentingan pribadi maupun golongan. Semua menunjukkan bagaimana pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat malah menjadi pihak yang mengambil keuntungan terbesar. Rakyat dalam cerita ini menjadi korban keserakahan dan ketidakadilan. Harta kekayaan mereka perlahan habis dan anak-anak mereka, Pancasila, tak terlihat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, rakyat juga bersalah karena terlalu percaya dan pasrah pada sistem yang terus-menerus mengecewakannya. Di sisi lain, agen partai politik sibuk menciptakan drama dan konflik, mengalihkan perhatian rakyat dari masalah utama. Hiburan, gosip, dan skandal di media sosial digunakan untuk menenangkan atau lebih tepatnya membutakan rakyat. Di balik layar, mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, rakyat sebagai kepala rumah tangga seharusnya bertugas menjaga keseimbangan keluarga dengan mengelola kebutuhan sehari-hari dan menciptakan keharmonisan. Rakyat adalah inti demokrasi yang memberi mandat pada pemerintah. Namun, yang terjadi saat ini adalah rakyat seringkali terlalu pasrah dan mempercayakan segalanya pada sistem dan denial untuk menyadari bahwa kepercayaan tersebut kadang disalahgunakan. Ketika kepala keluarga tidak bertanggung jawab, kepala rumah tangga kehilangan kendali dan ART tidak amanah. Rumah tangga menjadi kacau. Begitu pula negara. Jika MPR, rakyat, dan pemerintah tidak bekerja selaras, konflik akan terus terjadi. Dan yang paling dirugikan adalah anak-anak mereka, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang mulai terlupakan. Negara seperti keluarga memerlukan harmoni. MPR harus menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yang tegas dan adil. Rakyat sebagai kepala rumah tangga perlu lebih sadar dan aktif dalam menjaga demokrasi. Pemerintah sebagai ART harus benar-benar melayani, bukan memanfaatkan. Dan yang tak kalah penting, partai politik sebagai agen ART perlu memastikan bahwa orang-orang yang mereka pilih benar-benar kompeten dan berintegritas.
Indonesia memiliki potensi besar untuk bahagia dan sejahtera. Namun, semua itu hanya mungkin jika setiap elemen menjalankan perannya dengan baik. MPR, rakyat, pemerintah, dan partai politik harus bersinergi, mengutamakan kepentingan bersama di atas ego dan kepentingan pribadi. Pada akhirnya, rumah tangga yang harmonis bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana semua anggota bekerja sama untuk menciptakan rumah yang damai dan bahagia. Begitu pula negara kita. Dengan kesadaran, keadilan, dan kerjasama, Indonesia dapat menjadi keluarga yang benar-benar sejahtera. Membuat Dewan Negara untuk mengembalikan Indonesia ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen masa jabatan presiden terbatas 2 periode menjadi poin penyembuhan yang harus dilakukan, sehingga negara ini akan menjadi keluarga yang harmonis. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.